Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, praktikum ya. Ini interaksi PL/SQL dengan Oracle Server oleh Novita Chandra dan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCE. Tujuan pembelajarannya adalah membuat select statement dalam PL/SQL, membuat DML (Data Manipulation Language) dalam statement PL/SQL. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari satu database, maka digunakan SQL statement. Terdapat DDL dan DBM statement untuk memodifikasi atau mengambil data dari database. Prinsip yang dilakukan pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DBL statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Kedua, PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create tabel, insert tabel, atau drop tabel. PL/SQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, gunakan select statement. Bentuk umum sintak dari select statement adalah select into select listnya, into nama variabel name-nya, from tabelnya apa, where dari condition-nya apa. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data PL/SQL. Berikut ini contoh select statement untuk proses retrieving data. Declare vDepNo, tipe datanya number, vLocation ID, tipe datanya number juga. Begin select department ID, location ID into yang akan menampung dari select itu ya, list selectnya, vDepNo sama vLocation ID, from tabel departemen, where department name sama dengan sales. Contoh kedua, berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Declare vHiredate employee.hiredate %type. Jadi mengambil tipe data dari hiredate, atau vSalary employee.salary %type. Bikin hiredate, salary into vHiredate, vSalary, from employees, tabel employees, where employee ID-nya adalah 100. Contoh ketiga, berikut merupakan fungsi group yaitu sum. Agregat ya. Declare vSumSal tipe datanya number sama vDepNo number yang not null. Bikin select sum salary, jumlahkan semua salary-nya, into masukkan ke dalam vSumSal yang sudah di-declare di atas tadi, from tabel employee, where kondisinya adalah departemen ID sama dengan vDepNo. Dicetak dengan DBMS output put line. Manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML, Data Manipulation Language, seperti insert, update, delete, merge. Insert itu untuk menambahkan baris baru, update untuk memodifikasi baris yang sudah ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, merge untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah dan menyisipkan data tersebut ke tabel yang lainnya.
Sekarang untuk menambahkan data menggunakan perintah insert digunakan untuk menyimpan data baru ya. Contohnya adalah declare-nya dulu di atas, lalu kita masuk ke begin, insert into employees. Apa saja yang akan diinsertkan? Value-nya itu ya isinya dari ini employee sequence next file ini seperti apa ya, X++ gitu, jadi ditambah terus apa ya namanya ya, seperti itu pokoknya penambahan terus gitu. Ini kan yang dimasukkan itu adalah employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary. Value-nya adalah ini. Untuk employee ID, first name-nya Ruth, last name-nya course, emailnya aircourse, hire date sysdate atau sekarang system date-nya, lalu job ID-nya assistant, salary-nya 4.000, and slash itu menandakan akhir dari blok. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare fee cell increase. Tipe datanya nyontoh dari employee salary. Bikin update employee, tabel employee, set. Diatur salary sama dengan salary plus fee cell increase, where dimana kondisinya adalah job ID sama dengan as declared. Menghapus data. Delete from tabel apa dan kondisinya apa. Di sini kondisinya adalah departemen ID sama dengan fee dep no. Ya sama ya, kan ini kita nyontoh, tapi ini ada 10. Jadi yang di departemen ID-nya 10 itu akan terhapus. Tuh. Menggabungkan baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah dan menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan merge. Deklarasi dulu, vapno, nyontoh tipe datanya dari employee ID dari tabel employee, merge into compy empc, aliasnya C. Using tabel employees aliasnya E on a.employees sama dengan vapno. When match dan update set. Ketika semuanya match cocok, update ini. Update berikan apa tadi? Ini kopikan first name yang ada di employee ke sini, kopikan last name yang ada di employee ke sini, ke copy emp ini. When not match, insert value. Kalau nggak cocok, ini isikan ini. Ini harus ditulis semua apa yang diinginkan. Selanjutnya, aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PL/SQL. Variabel itu ditulis dengan V, konstanta diawali dengan C, kursor name underscore kursor, exception A, tabel type name tabel the type, contohnya adalah emp tabel underscore type. Tabel itu nama underscore tabelnya. Record employee, ada juga yang record. Variabel substitusi dalam SQL plus pname, contohnya adalah pisal. Kalau misalnya kita gunakan gitu ya, terserah sih ini pg atau apa. SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberi
oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area untuk memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Nama atributnya ada SQL %row count. Kegunaannya adalah untuk menjumlah baris yang dihasilkan. Ada yang %found. Gunaannya atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Not found bernilai true jika tidak ada satu baris pun yang dihasilkan. Isopen selalu bernilai tipe false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Contohnya seperti ini. Ada %row count berarti menjumlahkan semuanya, semua baris data. Baris datanya ada berapa, di print menggunakan print ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya di variabel bind gmax_depno dan tampilkan hasilnya. Tara, ini variabel gmax_depno. Kalau misalnya kita ini ada perintahnya print enggak? Oh ya, kalau misalnya menggunakan variabel bind itu biasanya deklarasinya nggak pakai declare tapi langsung variabel. Jadi variabelnya itu variabel global gitu. Variabel gmax_depno tipenya adalah varchar. Kita mulai bikin select max departemen ID, departemen ID yang terbesar, into kita masukkan ke gmax_depno from departemen N. Outputnya tidak saya tampilkan. Mau dicoba atau seperti apa? Kita coba boleh. Saya buka ini dulu. Sebentar. gmax_depno ya. Ayo. Coba variabel gmax_depno bikin select max departemen ID into gmax_depno
no from department and print Gmax Depno. Bisa enggak? Ada yang salah ini. Departments, ini kasih koma ya. Oh, ini enggak. Hamax. Not declare. Kalau seperti ini aja. Ini kan kita deklarasikan. Oh, Allahu Akbar. Nih. Varchar tuh 30. Pakai koma? Oke, kita run. Varchar number. Allah. Maaf. Coba kita tunggu dulu. Atau kita lanjut aja ya ke nomor selanjutnya. Modifikasi program nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke tabel departemen. Gunakan perintah define pada nama departemen, berikan nama departemen baru ini education. Yang kedua, syaratnya adalah buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax Depno ditambah jadi tambah 10 jadi 270 plus 10 jadi 280. Nama departemen sama dengan soal nomor 2A dan isikan location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang dibuat. Soal A, kita define departemen name-nya sama dengan education. Bikin insert departemen value-nya ini. Jadi perintahnya cuma ini dan menggunakan define. Ini sudah ya. Yang B, buat program ini bla bla bla. Set server output on, declare depno number, new dpt number. Tipe datanya ini departemen name-nya ini nyontoh dari education. Max dari departemen ID into max depno from departemen. Ini kita buat new untuk menambahkan ini. Ini kan yang dihasilkan itu 270 yang paling besar. Itu kita tambahkan 10. Jadi yang sudah didapatkan di sini kita masukkan dalam variabel baru yang kita tambahkan 10. Dan kita insert juga into departemen ID, departemen name location, value-nya adalah ini. Ini value-nya departemennya ID jadi 280, departemen name-nya itu
Ini yang nyuntuh itu tadi pasang location ID-nya 0. Tuh. Jadi kita bisa cari seperti ini untuk query-nya. Soal nomor 3. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, set location ID 170. Update departemen set location ID sama dengan 1700, di mana yang departemen ID-nya sama dengan 270. Soal keempat, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Nih. Menghapus, bikin delete from department, di mana departemen ID-nya itu yang sama dengan VDEP ID, sedangkan VDEP ID di sini 280. Jadi yang dihapus nanti itu baris yang punya departemen ID atau VDEP ID-nya itu 280. Terus ini untuk menghitung jumlah baris yang dihasilkan. Select from, coba tampilkan ini tuh semua kolom yang departemen ID-nya itu ini. Jadi setelah dihapus itu kita tampilkan ini. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.